Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Basit sama Mbak Mita dan teman-teman yang lain. Kelanjutan yang kemarin tentang pembahasan Ta'limul Muta'allim, yaitu karangannya Syekh Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin adalah kelanjutannya bahwa paling utama bagi kita adalah ilmu hal, mempelajari ilmu hal dan menjaga ilmu hal. Bagaimana di sini? Kelanjutannya di sini. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika halnya orang itu adalah orang Islam, maka kewajibannya adalah misalnya sholat, zakat, dan seterusnya. Itu ketika dia masuk. Maka mempelajari ilmu sholat itu wajib, karena halnya dia sedang muslim. Itu ilmu hal. Yang kedua, menjaga hal itu utama juga. Contohnya di sini juga disebutkan bahwa kewajiban kita bukan hanya misalnya tadi sholat. Tetapi kalau orang itu misalnya sedang dia itu wa kadzalika fil buyu' in kana yattajiru qila. Begitu juga di dalam ilmu buyu'. Jadi begini Pak Basit. Ketika orang itu misalnya berkaitan dengan dia jual beli, dia sebagai pedagang atau misalnya Mbak Mita sebagai karyawan apa di salon, maka dia wajib apa di situ? Halnya di situ. Halnya sebagai pedagang. Maka ketika dia menjadi pedagang, maka yang menjadi kewajiban adalah menjaga ilmu-ilmu, mempelajari ilmu-ilmu perdagangan. Itu namanya ilmu hal. Kenapa? Agar supaya dia tidak terjebak kepada barang syubhat dan tidak terjebak kepada barang haram. Makanya Musannif mengatakan wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru, jika berdagang. Pak Basit sekarang. Pak Basit sudah berkeluarga. Sebelum berkeluarga tidak punya kewajiban bagaimana menafkahi istri dan seterusnya. Tetapi hari ini Pak Basit halnya itu sebagai suami. Satu sisi dan sebagai umat Islam wajib sholat, tetapi satu sisi yang lain sebagai suami. Nah, sebagai suami ini kemudian apa konsekuensi logisnya sebagai suami? Halnya yang paling wajib dipelajari adalah bagaimana menjadi suami yang bagus. Bagaimana tata cara menjadi nafkah, bagaimana cara menggauli istri dan seterusnya. Bagaimana cara berinteraksi dengan anak dan seterusnya. Lain ilmu itu. Ilmu itu yang pertama-tama wajib dipelajari. Tetapi ilmu itu tidak wajib semuanya dipelajari awalnya. Tetapi setelah dia masuk pada konteks tertentu, pada posisi tertentu, jadi suami wajib. Jadi mencari ilmu tentang misalnya bagaimana berposisi sebagai suami yang baik, itu yang utama, yang wajib. Yang kedua, hifdzul hal. Jadi sebelum udah kemana-mana begitu Pak Basit, sebelum sudah mempelajari yang lain, sudah mempelajari teknologi dan seterusnya, maka menjaga saya berposisi sebagai pedagang yang baik, melayani konsumen, bagaimana saya memilah ini yang halal misalnya, bagaimana saya supaya mendapatkan laba yang halal. Kalau yang suami, bagaimana saya menjadi suami yang baik dan menjaga hal-hal yang seperti itu yang utama daripada menjaga yang lain. Apalagi sampai menjaga istrinya orang misalnya, kan bahaya Pak Basit. Nah, jadi misalnya merawat amaliyah yang berkaitan langsung dengan hal, misalnya saya harus mengutamakan keluarga, itu namanya hifdzul hal, menjaga hal. Saya mempelajari ilmu hal, setelah itu saya memelihara ilmu hal. Saya mengutamakan keluarga, anak istri daripada yang lain. Memelihara ini afdal. Nah, itu amal. Termasuk di dalam Islam di sini setelah itu apa? Wa kadzalika yajibu fi syairil muamalat. Termasuk juga dalam muamalat. Muamalat itu maksudnya hubungan interaksi dengan manusia, termasuk dalam buyu, termasuk di sini politik, ekonomi, perdagangan dan sebagainya, itu muamalat Pak Basit ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan muamalat itu juga wajib dipelajari. Kalau dia itu terjun dalam usaha bisnis, dalam misalnya dalam perniagaan dan seterusnya. Setelah itu dilanjutkan oleh musannif wa kullu man istaghala bi syai'in minha yufattaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Wal kullu man, setiap orang istaghala yang sibuk bi syai'in minha yuftaradu. Setiap orang yang memiliki kesibukan terhadap konteks tertentu. Kesibukannya apa? Kesibukannya sebagai wanita yang misalnya di situ menjadi pemilik atau penjaga salon tadi itu. Maka yang di situ wajibnya apa? Maka ilmu taharruz, di situ yuftaradu alaihi ilmu taharruzin al haram. Pertama-tama wajib mempelajari bagaimana memelihara, menjaga diri supaya tidak terjebak kepada barang haram. Oh, kalau misalnya di sini harganya 100, maka itu saya bilang 100. Kalau saya bilang misalnya ini memang aturannya merah, ya saya bilang merah. Aturannya biru, saya bilang biru. Lah, supaya tahu ilmu itu, maka saya mempelajari, itu termasuk bagian muamalah.
Sekarang Pak Basit jadi YouTuber misalnya, ya harus tahu bagaimana mempublish isinya YouTube yang benar. Bagaimana kepada publik, apa isinya mengisi YouTube yang benar. Harus tahu ilmu apa yang perlu saya sampaikan, apa yang tidak perlu saya sampaikan. Begitu Pak Basit ya. Yang terakhir Pak Basit, wa kadzalika, tadi orang yang memiliki kesibukan, guru contohnya. Sekarang guru, apakah guru tidak bisa terjebak kepada barang haram? Pasti berpotensi. Ketika jadi guru bagaimana Pak Basit? Nah, kan begini. Maka guru pertama-tama wajib tahu ilmunya. Seorang guru itu halnya. Bagaimana dia menyampaikan ilmu, bagaimana tata caranya dia itu kemudian mengamalkan ilmu, berinteraksi dengan anak didik dan seterusnya. Tetapi juga dia harus tahu ilmu apa yang wajib dia sampaikan, apa yang tidak perlu disampaikan. Kenapa? Supaya tidak terjebak kepada sesuatu yang haram tadi itu. Itu maksudnya dia itu memiliki kesibukan. Kesibukan itu yang perlu kesibukannya itu pekerjaannya jadi guru, jadi pedagang, jadi politik. Itulah yang pertama-tama, yang ketika dia melekat, kemudian dia memilih kepada posisi tertentu, itu yang wajib dia pelihara, dia wajib tahu ilmunya dan dia harus menjaga itu. Ilmunya itu dan menjaga halnya itu sehingga dia itu selamat dari barang-barang yang diharamkan. Wa kadzalika yuftaradu ilmu ahwalil qalbi. Di selain itu juga perlu juga mempelajari apa? Diwajibkan juga kepada seorang itu talib itu seorang itu tersebut ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang ahwalil qalbi, kondisi keadaan hati seperti apa? Minat tawakkuli wal inabah, seperti berpasrah diri, tawakal wal inabah dan bertaubat, wal khasyah wal ridha dan takut wal ridha dan ridha. Artinya apa? Kita tidak hanya mempelajari hal yang sifatnya fikih, misalnya hukum halal haram, tidak mempelajari juga tauhid supaya kita misalnya tidak terjebak kepada syirik dan seterusnya, tetapi di sini juga dijelaskan perlunya kita mempelajari tentang ilmu ahwalul qalbi. Artinya apa? Ketika misalnya dia menjadi seorang pedagang, misalnya tidak laku, rugi, dia menerima, tawakal, pasrah, dan juga ridho kepada Allah. Wal inabah, kalau dia juga misalnya terjebak kepada barang haram, terjebak kepada perbuatan dosa, wal inabah, segera dia bertobat. Nah, ini yang begini-begini ini mendesak dipelajari oleh setiap muslim. Artinya apa? Supaya dia itu selamat dari barang-barang yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu mungkin fa'innahu waqi'un fi jamil ahwali wa ahwal. Kemudian ilmu tentang kalbu ini misalnya tentang ahwalil hati ini, tentang keadaan hati, kondisi, posisi hati, keadaan, situasi, kebatinan seseorang, itu kemudian melekat pada setiap pekerjaan Pak Basit. Misalnya dia mau jadi guru, ya juga ada situasi kebatinannya. Seperti apa? Apakah dia harus marah seperti misalnya? Maka perlu juga mempelajari ilmu-ilmu akhlak tentang hati, tawakal tadi itu inabah. Jadi dapat kami simpulkan di sini, kesimpulannya begini Pak Basit ya. Ketika orang itu memilih pada posisi tertentu, pada konteks tertentu, maka dia wajib mempelajari ilmunya. Kalau dia seorang pedagang harus tahu ilmunya dagang. Setelah tahu ilmunya dagang, dia mengamalkan mendagang ini lebih utama daripada mengamalkan yang lain. Nah, kemudian tetapi itu tidak cukup. Juga harus tahu, setelah tahu halal haram, cara muamalah yang benar, juga tahu mempelajari tentang ilmu ahwalil qalbi, tentang hati, supaya dia itu menerima kondisinya. Misalnya dia itu misalnya seorang politisi, ketika dia nyalon nggak jadi, ya dia menerima, ridho, qanaah dan seterusnya. Kemudian dia itu berdagang nggak hasil, ya dia qanaah, menerima pemberian Allah. Hal-hal yang seperti ini kaitannya dengan ahwalul qalbi. Ini juga penting karena ini juga hal itu mendesak untuk dipelajari oleh setiap muslim. Itulah nanti dari penjelasan musannif ini garis tema besarnya apa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul hali hifdzul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mendesak yang sedang kita lakukan, kesibukan kita hari ini, dan memelihara ilmunya itu, menjaga akhlak dan etikanya itu adalah mendesak dan itu utama untuk kita pelajari daripada pelajaran yang muluk-muluk mempelajari yang lain, sementara kita sekarang milih pada posisi profesi tertentu. Jadi demikian Pak Basit, saya pikir bisa dilanjutkan minggu berikutnya, pertemuan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.